Selamat pagi pemuda. Pagi. Ah, ya perkenalkan yang belum tahu, nama saya Yogi. Liturgos magang ya. Ya karena kenapa magang ya, karena biasanya saya di belakang tuh, paling belakang kan. Sekarang giliran di depan, depan banget nih. Nah, tidak terasa ya teman-teman, hari-hari cepat berlalu ya, dan sekarang udah memasuki akhir tahun 2022. Bulan depan sudah Natal. Tapi sebelum bulan Natal, akhir bulan ini juga ada yang spesial loh. Apa tuh? Apa tuh? Yeah. Apa dong? Ya nanti ya, spoilernya nanti ya. Ya sebelum kita ke sana, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah kita hari ini dulu ya teman-teman. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Teman-teman, di pagi ini kita patut mengucap syukur kepada kasih karunia Tuhan sehingga kita dapat berkumpul tempat ini dan merasakan segala berkat-Nya. Untuk itu, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan KJ 292, Tabuh Gendang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Tema kita hari ini adalah beriman dalam kerapuhan. Tema yang sangat menarik, jadi saya ingin sharing sedikit tentang perjalanan spiritual saya di mana saya waktu itu pernah dalam titik terendah, pernah meninggalkan Tuhan. Namun karena Tuhan tetap baik dan setia sehingga saya
tetap ada di saat ini, dipanggil untuk melayani. Dan hingga akhirnya saya menyadari bahwa Tuhan itu ingin menunjukkan kasih-Nya, kuasa-Nya di waktu yang tepat. Lalu adakah teman-teman di saat ini sedang menunggu jawaban dari Tuhan atas doa-doa dan teman-teman yang disampaikan? Sama kok, saya juga masih ada. Tetapi percayalah teman-teman untuk selalu berharap kepada Tuhan yang menyertai kita saat suka dan duka. Dalam Samuel 2 pasal 22 ayat yang ketiga berbunyi, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Dalam kitab ini tertulis bahwa ini adalah pujian yang Daud naikkan kepada Allah. Bahkan dalam pelarian Daud masih mengarahkan selalu dekat dan rindu kepada Tuhan. Dan Yesus Kristus juga dalam surat Yohanes juga dalam kitab Yohanes memanggil kita sebagai sahabat. Mari kita merespon dengan menaikkan pujian kita dari NKB 167, Tuhan Yesus sahabatku. Teman-teman dipersilakan duduk. Di balik sukacita kita, terkadang kita seringkali melupakan penyertaan Tuhan. Saat jatuh kita meminta Tuhan untuk penghiburan, jawaban atas doa-doa dan pergumulan kita. Namun saat doa-doa kita dijawab Tuhan, seringkali kita melupakan untuk mengucap syukur dahulu kepada Tuhan atau bahkan tidak sama sekali. Namun karena Tuhan itu baik, Ia masih mau mengampuni dan memberi kita kesempatan untuk menjalani hidup kita sampai dengan hari ini. Oleh karena itu kita tidak henti-hentinya juga untuk mau mengakui kesalahan dan pelanggaran kita. Dengan sikap berdoa, mari kita mau mengakui kesalahan kita sambil menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat,
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk berdoa, pengakuan dosa, dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kami yang seringkali melupakan Engkau, menyimpang dari ajaran-ajaran Engkau, baik dalam pikiran dan tindakan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan bagian refnya saja ya teman-teman. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita bangkit berdiri. Berita anugerah kita ambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus bersamamu. dan besertamu juga. Kita berikan salam damai kita dengan teman-teman. Kalau bisa dalam satu ruangan ini ya, sambil menyanyikan lagu Bersukacita Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan
teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Lord I Give You My Heart. Ada 2 versi ya teman-teman, jadi versi pertama versi Indonesia, yang kedua versi bahasa Inggris. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami memuji Engkau, Engkau bukan hanya hadir di Alkitab, Engkau hadir di sini bersama dengan kami. Engkau menyapa satu persatu kami, Engkau tahu kondisi kami masing-masing. Oleh karena itulah kami datang untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena kami tahu ketika kami membaca dan merenungkannya, Roh Kudus bekerja, dan Ia akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau beracara pada saat ini, Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menginspirasi kami, dan mengubah kami, membentuk kami, sehingga setiap minggu kami datang ke gereja, kami keluar tidak sama ketika kami datang, tapi kami mendapat sesuatu dari Engkau. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebaktian ini. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan membaca kitab Ayub, saudara, pada hari ini. Ayub pasal 19 ayat 23 sampai 27, saudara. Nggak usah panjang-panjang ya. Oke, ketemu Ayub pasal 19 mulai ayat 23. Begini bunyinya.
Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi, pengukir, dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara berbahagia kalau bukan hanya hobi membaca, tapi hobi merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, saya nggak tahu ya, apakah saudara ini termasuk orang yang akhir-akhir ini rajin mengikuti serial drama Verdi Sambo. Kalau ibu-ibu katanya saudara, itu sekarang ganti, udah nggak nonton drakor lagi karena lebih suka nonton drama Verdi Sambo. Lebih seru, lebih penuh lika-liku katanya. Jadi kalau ngabisin pulsa katanya sekarang nggak lagi nonton drakor, tapi nonton Verdi Sambo. Anyway, saudara, salah satu hal yang paling menarik perhatian masyarakat itu adalah jeritan pilu dari ibu almarhum Yosua. Ya, kalau saudara lihat di TV itu ya, Rosti Silalahi itu ya, tanpa begitu emosional, dia histeris gitu. Kita sampai merinding kalau mendengar suara dia itu. Setiap kali dia menuturkan nasib anaknya di pengadilan dan juga di tempat lain. Dan kita paham betul kenapa dia begitu, saudara. Kita paham bahwa dia merasakan pahitnya ketidakadilan. Dia tidak bisa terima bagaimana putranya yang dia pandang tulus, baik, nggak salah apa-apa, kok bisa dibunuh dengan sadis, bahkan kemudian dituduh melakukan pelecehan seksual. Nah, reaksi Ibu Rosti itu adalah reaksi yang wajar dari orang tua yang mengalami luka batin, saudara. Karena kehilangan seorang anak yang dicintainya, ya berat memang. Itu baru kehilangan satu anak, saudara. Coba bayangkan apa jadinya, bagaimana perasaan seseorang ketika dia kehilangan semua anaknya sekaligus. Di hari yang sama. Dan juga dia kehilangan rumahnya dan harta bendanya. Dan beberapa waktu kemudian saudara, harta satu-satunya yang masih dia miliki, yaitu kesehatan dirinya, juga diambil. Dia menderita penyakit kulit yang menjijikkan, yang menimbulkan bau dari kepala sampai ke kaki. Bayangkan apa yang akan dialami orang seperti itu. Bagaimana perasaannya, pasti jauh lebih parah dari si Ibu Rosti tadi. Dan itulah yang terjadi di dalam diri Ayub, saudara. Penderitaan Ayub itu begitu hebat dan semakin bertambah ketika di tengah-tengah situasi semacam itu, dia dijauhi dan dihakimi oleh orang-orang terdekat. Yang notabene adalah support sistemnya dia. Siapa itu? Pertama istrinya. Yang kedua ketiga bestinya itu, saudara. Nah, bagaimana reaksi istri Ayub? Istri Ayub mengatakan, masih tekunkah engkau dengan kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu istrinya loh, saudara, yang bilang itu. Rupanya kemalangan Ayub yang bertubi-tubi terus membuat istrinya mengalami kepahitan dengan Tuhan. Kalau sampai begini ini berarti nggak ada Tuhan. Ngapain sih kamu hidup saleh kalau Tuhan ternyata membiarkan kamu menderita seperti ini? Tragedi ini membuktikan bahwa Tuhan nggak ada. Nggak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, ini support system yang pertama ya saudara ya. Istri itu atau pasangan hidup kan paling mempengaruhi kita gitu. Justru di saat seperti ini dia malah membuat si Ayub tuh semakin didorong untuk menjauhi Tuhan. Nah, bagaimana dengan ketiga besti tadi itu saudara? Elifaz, Bildad, dan Zofar itu. Mereka mula-mula prihatin dengan Ayub. Dikatakan selama 7 hari 7 malam mereka menemani Ayub di dalam kemalangannya. Dan Ayub diam saja karena mungkin stres gitu ya. Stres banget gitu, dia diam aja 7 hari dan ketiga besti ini juga diam aja nemenin mereka gitu, nemenin si Ayub ini saudara. Tapi setelah 7 hari Ayub tuh mulai bicara, dia mulai meratap, dia men-sharingkan rasa kecewanya kepada Tuhan, dia menganggap kemalangan yang dia terima dalam hidupnya itu tidak adil. Lalu apa reaksi ketiga besti ini saudara? Mereka malah menghakimi Ayub.
Salah satu dari mereka, Elifas, mengingatkan Ayub akan hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ya, di ayat, kalau sudah membaca tuh, Ayub 4 ayat 8, orang-orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi artinya kalau Ayub sekarang ini jadi seperti ini, itu adalah buah dari dosa atau kejahatan yang dilakukan di masa lalu. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Nah, nasihat si Besti ini, saudara, si Elifas ini, niatnya kan baik ya, saudara ya. Niatnya tuh supaya Boya kamu sadar mungkin ada sesuatu di masa lalumu tuh yang gak beres gitu loh. Baik niatnya, tapi nasihatnya ini tidak berguna, bahkan semakin membuat Ayub semakin stres, saudara. Sebab Ayub merasa bahwa dirinya tidak pernah berbuat kejahatan. Nah, nasihat Elifas juga nasihat yang keliru, saudara. Memang di Alkitab itu benar ada yang namanya hukum tabur tuai. Ada hukum sebab akibat, ya. Jadi kalau kita berbuat jahat, nanti satu hari kita akan mendapatkan akibat dari kejahatan kita. Ada itu hukum tabur tuai di Alkitab. Ya, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Tapi hukum itu nggak bisa dibalik, saudara. Nggak bisa dijadikan hukum akibat sebab gitu. Keliru kalau kita menjadikannya sebuah hukum yang lain. Artinya kemalangan apapun yang kita alami sekarang ini pasti akibat dari kejahatan atau dosa yang kita lakukan di masa lalu. Ya nggak bisa dibalik begitu, saudara. Kalau di Alkitab kita melihat ya, saudara ya, di Mazmur 73 ayat 34 misalnya dikatakan, Pak Mazmur bilang nih, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi orang fasik itu bisa mujur loh, saudara. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka dan sehat dan gemuk tubuh mereka. Jadi ini orang-orang jahat nih, saudara, jahat banget gitu. Itu bisa kaya, bisa sukses, bisa nggak kena COVID. Sedangkan yang saleh, berdoa segala macam itu bisa kena COVID. Gitu kan, itu kan kenyataan, saudara. Jadi apa kita bisa bilang kalau kena COVID pasti ada apa-apa tuh dengan dosamu, di masa lalu kamu melakukan sesuatu jadi kamu kena COVID? Enggak, saudara. Ya jadi nasihat, hati-hati loh kalau kasih nasihat ke teman tuh ya, ke besti-besti saudara tuh ya. Hati-hati kalau beri nasihat tuh bukannya membangkitkan iman tuh bisa merontokkan iman kalau kita memandang seperti itu, saudara. Ada seorang bernama Teddy, bukan nama sebenarnya. Seorang PNS Kristen sudah lama mengabdi ya di perusahaan pemerintah itu. Dia punya track record yang baik sekali, nggak pernah bikin skandal. Bahkan beberapa kali dia mendapatkan penghargaan dan kemudian oleh karena itu karirnya cepat meningkat gitu. Nah, teman-temannya ini, saudara, banyak yang iri dengan prestasi yang dia raihnya. Mereka memikirkan bagaimana caranya supaya bisa menyingkirkan dia gitu loh, saudara. Dan satu hari mereka menemukan kelemahannya. Teddy adalah seorang gay. Dan sudah belasan tahun diselidiki, dia hidup serumah dengan seorang om yang berusia lanjut, sekitar 65 tahunan begitu. Teddy memanggil dia papi. Nah, keduanya itu anggota Jemaat gereja ya, saudara. Rekan-rekan kerjanya itu, saudara, mengumpulkan informasi dan memberitahukan kepada bosnya, kepada atasannya itu untuk mengatakan bahwa Teddy ini nggak layak di perusahaan itu. Dan cerita singkatnya kemudian Teddy dipecat dengan alasan melanggar norma dan etika masyarakat. Tidak bagus untuk menjadi PNS yang menjadi teladan bagi masyarakat. Nah, ketika berita itu tersebar, saudara, dan diketahui oleh gerejanya, apa yang terjadi? Anggota gereja ikut menjauh dan menghakimi dia di tengah-tengah kesulitannya itu. Yang mensupport cuma satu, saudara, ibunya, ibu Teddy itu. Dia tetap menerima, dia mensupport dia, tapi belakangan kemudian ibunya meninggal, saudara. Lalu datanglah COVID, Delta, dan si om ini terjangkit. Dan Teddy berusaha sekuat tenaga menyelamatkan dia, mencarikan rumah sakit yang penuh sesak, mencarikan oksigen buat dia. Dan setelah 2 minggu kemudian si om itu meninggal. Dia sudah tinggal bersama dengan si Teddy sudah belasan tahun. Dan begitu meninggal, saudara-saudara, keluarga si om ini mengambil warisan rumah tempat si Teddy dan si om ini, almarhum om ini tinggal, sehingga si Teddy terusir dari rumahnya sendiri. Teddy mengatakan, pada waktu COVID tuh nggak ada yang datang. Nggak ada keluarga yang ngurus karena dia ditolak oleh keluarga, dia nggak ada yang ngurus sama sekali. Si Teddy yang ngurus segala macam atau COVID. Tapi begitu meninggal, soal warisan saudara berebut, diambil rumahnya. Dia menelepon saya di awal tahun ini, rupanya dia tahu nomor HP saya dari temannya yang hadir dalam seminar sehari tentang LGBT di GKI yang saya pernah pimpin beberapa tahun sebelumnya.
Nah, dia memperkenalkan dirinya, kemudian dia menceritakan semua masalahnya itu, lalu dia bertanya di akhir pembicaraan itu, Pak, menurut Pak Pendeta, apakah semua penderitaan yang saya alami ini adalah buah atau akibat dari keberadaan saya? Apakah semua ini terjadi begitu rupa karena kesalahan dan dosa saya, sehingga saya menderita pengalaman atau kemalangan seperti ini? Saya agak bingung, saya diem beberapa saat gitu, saya bilang, aduh Tuhan berikan hikmat supaya saya jangan sampai salah jawab gitu. Lalu saya punya ide begini, daripada saya jawab iya atau tidak, saya lebih baik balik bertanya beberapa hal. Coba renungkan beberapa hal. Yang pertama, apakah selama ini kamu berbuat jahat nggak terhadap si om itu, si papi itu? Apakah relasi kamu dengan dia tuh didasari oleh kasih atau hawa nafsu? Lalu apakah kamu pernah durhaka kepada ibumu selama ini, selama dia hidup? Atau apakah kamu pernah melakukan hal yang tidak senonoh pada orang-orang di tempat kerja? Lalu tadi menceritakan betapa dia mencintai ibunya, betapa ia mengasihi si papi, bahwa selama ini dialah yang merawat si papi di masa tuanya karena dia ditolak oleh keluarganya. Dan bahwa selama ini dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak senonoh di tempat kerja. Lalu saya menyimpulkan saja kalau sudah gitu kan, saya menyimpulkan, oh kalau begitu si papi meninggal bukan karena dosamu, tapi karena virus, karena ketularan orang lain. Ibumu meninggal juga bukan karena kamu, tapi karena usia lanjut. Dan rumahmu diambil oleh keluarganya si papi, karena secara hukum memang kamu tidak punya hak waris. Lah kenapa kamu harus memandang semua kejadian itu kemudian sebagai hukuman Tuhan? Bukankah Tuhan itu Bapa yang pengasih, yang tahu siapa kita, dan memahami kita lebih daripada diri kita sendiri? Bukankah Allah itu penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia? Bukankah Allah itu merekatkan apa yang baik di dalam kehidupan kita? Saudara, kita perlu memiliki gambaran yang sehat tentang Allah. Siapapun kita, ya, apalagi ketika kita menghadapi krisis. Gambaran yang sehat atau konsep yang sehat tentang Allah. Dan itu juga yang membuat Ayub bisa bertahan di tengah-tengah kemalangan dan kerapuhannya. Di tengah penghakiman dari teman-temannya. Ayub tidak kehilangan iman karena dia punya konsep yang sehat tentang Allah. Ayub menolak pemikiran bahwa kemalangannya itu pasti akibat hukuman Tuhan. Ia tetap percaya bahwa dirinya dicintai dan dibela oleh Tuhan sebagaimana dia ada. Dan apa sih konsep Ayub tentang Allah, saudara? Saya ingin kita hafal satu kalimat kecil saja dari ayat yang kita baca tadi. Coba lihat ayat 19 tadi, ayat 25a. Satu kalimat aja tolong dihafal deh saudara, ketika kita menghadapi krisis. Ya ini konsep yang sehat tentang Allah, yang tidak terpengaruh oleh siapa kita gitu. Ayub 19 ayat 25a, tetapi aku tahu penebusku hidup. Kita ulangi saudara-saudara, 23. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Ini kalimat yang penting banget saudara. Kalimat ini diawali dengan kata, tetapi aku tahu, but I know. Jadi setelah dia meratap segala macam, menceritakan ketidakadilan yang dialami, akhirnya dia tutup dengan, tetapi, ya di atas semua tadi itu, aku tahu sesuatu. Sekalipun aku terpuruk menghadapi kerapuhan, aku tahu satu kebenaran yang penting, yang membuat aku akan tetap bisa bertahan dan punya pengharapan. But I know, apa yang dia tahu saudara? Penebusku hidup. Ayub memandang Allah sebagai penebus, bukan sebagai kritikus atau penjerumus, enggak. Allah itu penebus, dan dalam bahasa Ibrani saudara, ini kata disebut dengan goel. Ya, goel itu menunjuk pada seseorang yang selalu bersedia dan bertanggung jawab atas nasib orang yang dia tebus. Jadi kalau saya bilang saya punya penebus, berarti saya mengakui di dalam hidup saya ini ada seseorang yang akan selalu, kalau saya ada apa-apa begitu, saya cukup datang kepada dia dan dia akan berbuat sesuatu, dia akan bertanggung jawab terhadap kehidupan saya. Kalau sampai saya di penjara, dia akan bebaskan saya dari penjara karena dia punya duit mungkin. Itu konsep penebus, saudara. Kalau dia katakan, penebusku, I know that the Redeemer lives, aku tahu bahwa penebusku, ya bukan hanya penebus ya, penebusku pribadi gitu. Artinya di dalam hidupku itu ada seorang yang bertanggung jawab terhadap kehidupanku. Dan dia hidup. Hidup itu artinya apa saudara? Dia hadir, dia melihat apa yang terjadi di dalam kehidupanku. Secara pribadi. Itulah sebabnya saudara, karena dia tahu penebusku hidup, sekarang ada di depanku ini. Maka Ayub menjadi yakin satu ketika itu si penebus akan melakukan tanggung jawabnya, menebus dia. Melepaskan dia dari segala kemalangan itu.
Kemudian dikatakan, kalau kita lihat ayat berikutnya, dan dia akan bangkit di atas debu. Ya sekarang dia nggak kelihatan, tapi dia akan bangkit di atas debu. Dan kemudian ayat-ayat berikutnya menjadi menarik, saudara. Ayub mengatakan, kalaupun sampai aku meninggal, dia yakin dia akan disambut oleh Tuhan. Coba ya. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, ya udah sampai akhirnya katakanlah mati gara-gara COVID gitu ya. Tanpa daging pun aku akan melihat Allah yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Kenapa? Karena itu penebusnya pribadi. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Orang lain bisa ngomong apa saja tentang kita, saudara. Tapi kalau kita punya penebus yang hidup dan kita yakin dia ada di dekat kita akan mantap menghadapi kritik apapun karena iman kita menjadi teguh. Ayub dapat beriman dalam kerapuhan karena yakin Allahnya itu Goel. Bukan Gojek ya saudara ya. Goel, penebus yang hadir, yang peduli pada dirinya. Dan itu membuat Ayub memiliki apa yang kita katakan kepercayaan diri gitu ya. Pede gitu, pede. Dan bisa mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah di tengah-tengah penderitaan. Nah kalau sudah begitu saudara, nggak ada seorang pun, nggak ada apapun yang bisa menggoyangkan imannya atau membuat dia frustasi kemudian meninggalkan Tuhan. Ayub yakin bahwa kemalangannya itu bersifat sementara. Ini hanya memang sih beruntutan gitu, tapi itu hanya sementara. Itu satu episode saja di dalam hidupnya. Nanti di episode mendatang ceritanya akan jadi beda. Si penebus akan datang dan dia akan memulihkan. Nah coba kita lihat endingnya Ayub ya saudara ya. Jadi kalau baca cerita Ayub tuh jangan cuma tengah-tengahnya doang. Itu bikin sedih aja gitu ya. Coba lihat belakangnya dong. Coba lihat Ayub saudara. Ayat 40 di dekat-dekat ujung tuh. Ayat 40, ayat 10 dan seterusnya. Ya, ini episode berikutnya nih. Ketemu nggak? Ayub 42 ayat 10 ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. Ya jadi mereka semua datang lagi ke tempat Ayub dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 orang perempuan, dan seterusnya. Kemudian ayat 15, saudara, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Happy ending bukan? Jadi kalau kita masih muda, kita ketemu kemalangan yang bertubi-tubi, saudara, jangan keburu bunuh diri, kasihan deh, saudara. Jangan buru-buru bunuh diri, jangan buru-buru mengatakan, ini semua karena kesalahanku di masa lalu, Tuhan mengutuki aku, buat apa lagi aku hidup. Tapi lihatlah bahwa Allah itu Allah penebus yang hidup, yang hadir di tengah-tengah kita, yang satu hari akan mengubah episode hidup yang tidak menyenangkan ini menjadi sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya. Izinkan saya menceritakan apa yang episode selanjutnya dalam kehidupan Teddy. Karena dia masih sempat WA berkali-kali update tentang kondisinya. Dia menceritakan bahwa ternyata semua ini bukan kutukan Tuhan ya. Karena apa? Karena dia mengalami tahun berkat. Dia bisa membangun bisnis kembali dan itu cukup menguntungkan. Dan dia bisa berangsur-angsur kemudian mulai mencicil rumah yang baru. Kehidupannya membaik setelah mengalami kemalangan-kemalangan yang bertubi-tubi itu. Dan saya kira gambaran yang sehat tentang Allah, saudara, menolongnya untuk dapat tetap tegar beriman di tengah-tengah kerapuhan. Karena ada kepercayaan bahwa si penebus itu akan melakukan apa yang dia harus lakukan terhadap diriku. Oleh karena itu kalau saudara sedang menghadapi masalah atau kemalangan, dan orang-orang di sekitar saudara malah menghakimi, meninggalkan saudara, milikilah sikap seperti Ayub. Sadarilah bahwa Tuhan kita itu hidup, saudara. Tuhan kita itu bukan cuma Tuhan yang ada di Alkitab gitu. Dia hidup di tengah-tengah kita, dia mendampingi kita, dia adalah Goel bagi kita.
Jadi kalau lain kali saudara menghadapi masalah, coba katakan dengan penuh iman, tetapi aku tahu penebusku hidup. Amin. Mari kita berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat, saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah penebus yang hidup. Tolonglah kami untuk selalu mengingat akan siapa Tuhan di tengah-tengah kemalangan atau penderitaan yang satu hari bisa saja mampir di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus memiliki konsep yang sehat tentang Allah, supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh perasaan-perasaan yang negatif yang membuat kami justru kehilangan semangat hidup dan kehilangan iman. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang menderita karena ketidakadilan, untuk keluarga almarhum Joshua dalam kasus Verdi Sambo, agar supaya di pengadilan terbuktilah, muncullah kebenaran. Kami berdoa untuk keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan, korban-korban perang, mereka yang diperlakukan secara diskriminatif di rumah, di tempat kerja, bahkan mungkin di gereja. Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu dan rahmat-Mu, karena Engkau adalah Allah yang berpihak pada mereka yang lemah dan menjadi korban ketidakadilan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami masalah yang bertubi-tubi, yang menggoyahkan iman, baik dalam soal ekonomi mungkin, soal jodoh, soal studi, soal kesehatan, dan juga mereka yang mengalami berbagai kehilangan di tahun-tahun ini sehingga merasa sepertinya Tuhan meninggalkan mereka. Ya Tuhan, ketika mereka merasa kehilangan, biarlah mereka tidak ikut kehilangan Tuhan, tapi justru menemukan Engkau di tengah-tengah kehilangan itu sebagai penebus yang hidup bagi mereka. Kami berdoa untuk upaya pemerintah menekan kasus COVID, kasus penyakit ginjal akut yang menyerang anak-anak, dan usaha pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat di tengah-tengah ancaman krisis ekonomi global. Tolonglah Tuhan, karena pemerintah yang baik, yang berhikmat, akan membuat kehidupan kami juga menjadi lebih baik. Kami berdoa untuk para pemuda yang hadir di dalam kebaktian ini, supaya sungguh kami dapat menjadi pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Engkau memperjumpakan kami dengan orang-orang lain yang meminta nasihat, biarlah kami memberikan nasihat dengan penuh hikmat, supaya kami menjadi pembawa damai, kami menjadi saluran kasih Tuhan
dan bukan seorang yang menghakimi sesama. Kami berdoa untuk kesehatan keluarga kami masing-masing, kesehatan diri kami, pekerjaan kami masing-masing, dan juga kami berdoa untuk pelayanan Komisi Pemuda yang mengupayakan adanya kebaktian seperti ini setiap minggu. Berilah sukacita dan semangat ketika mereka melayani, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan di dalam pelayanan. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun, bagi Graciela Felicia, Andrew Winata, Lukas, Novita, Fani Dijaya, Jamie Gunawan. Kiranya di usia yang baru, mereka diberikan semangat yang baru untuk terus menemukan Tuhan di dalam kehidupan hari-hari kehidupan mereka. Biarlah kami tidak pernah berhenti untuk beriman kepada Tuhan sampai akhir hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah sekarang kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada hari ini adalah dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Umat dapat memberikan persembahan dengan memasukkan amplop ke kantong persembahan atau dengan transfer dengan QR code yang tersedia di layar atau ditempel di kursi. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik Dia berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita berdoa, mari kita berdiri. Bapa, kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Kau berikan. Ajar kami juga untuk memberikan waktu, tenaga, upaya, dan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan kepadamu. Berkati semuanya ya Bapa, agar yang mengelolanya dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur.
Amin. Ya teman-teman, bagaimana tadi khotbahnya? Kalau dari aku sih tadi dapat beberapa poin ya. Yang pertama itu ini ketika teman curhat gitu kan, biasanya tuh kita harus berhati-hati untuk memberi nasihat, masukan gitu kepada teman kita. Karena kita sebagai pengikut Kristus, pedoman kita itu adalah dari Alkitab ya. Jadi jangan sampai kita memberi nasihat itu menyimpang lah dari ajaran Tuhan kita. Dan juga kita sebagai gambar Allah juga mau untuk berefleksi, berevaluasi gitu ya. Jangan sosokan ini memberi nasihat tapi kita sendiri juga masih belum mau hidup dalam Tuhan. Dan kita juga dalam menghadapi cobaan juga harus mau bersabar dan terus menjalani hidup ya, walaupun itu berat, dan tetap percaya pada Tuhan, Tuhan kita yang hidup. Sebelum kita meninggalkan tempat ini teman-teman, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu dari PKJ 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jemalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati buriku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh.
Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Hari Nah, Minggu. sebelum kita berpisah ada beberapa pengumuman. Ya, tidak capek-capeknya ya kita mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang lama dan yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Ada. Ya, sepertinya masih muka-muka lama ya. Kita juga berterima kasih kepada pelayan hari ini, pelayan firman dari Pendeta Yuswantori Ikhwan dan penatua dari Penatua Vianti Gosal, liturgos saya sendiri, pemusik Noah, singer ada Felicia Gracia dan Stefani, multimedia di belakang ada Sandi, publikasi Regita, dan Aster ada Yunita. Terima kasih pelayanannya teman-teman hari ini. Minggu depan kita ada tema kerja keras, siapa takut? Dilayani oleh Pendeta Maria W. Sindu. Lalu penatua ada Penatua Novianda Mulyawan, liturgos Benedik, pemusik Wahyu, singer Yosua dan Stefani, multimedia ada Ciripka, publikasi ada Erna, Aser ada Arisa dan Gracia. Selamat melayani teman-teman untuk minggu depan. Ini pengumuman dari tim persekutuan. Tidak ada yang datang dari tim persekutuan. Ini ada titipan. Jadi untuk teman-teman minggu depan itu tanggal 13 hari Minggu setelah kebaktian ya, itu ada persekutuan bukan antara si gabungan dengan peranan Korem dan Komisi Pemuda. Jadi dimulainya jam 11 sampai selesai karena jam 11 itu dilanjut makan dulu ya. Sebelum jam 11 itu makan dulu. Nah, untuk infonya lebih lanjut bisa ditanyakan ke poster dengan CP Wahyu, itu adik saya. Ya, untuk teman-teman pemuda ditunggu juga kehadirannya ya, semoga kita meramaikan untuk adik-adik kita. Dan teman-teman yang berulang tahun, itu dari 31 Oktober itu masih Senin ya, ada Gracela Felicia, tanggal 1 ada Andrew, tanggal 2 Lukas, 3 Fani Dijaya, dan 6 Jamie Gunawan, itu hari ini. Ya, apakah ada orangnya? Tidak ada. Tidak ada. Teman-teman boleh jarkom di grup atau japri ya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, ini juga ada yang spesial nih akhir bulan ini. Tadi udah aku mention kan, yaitu tanggal 27 November. Spoilernya cuma gini doang sih, pelit memang panitianya ya. Ada Ada apa apa sih? sih emang? Penasaran deh. Ya, kalau yang penasaran bisa cek nanti IG di IG kita, di IG kita apa sih namanya? Kakak Yogi. Cek juga tuh. Ya KPGKI sama Nudi. Nah, minggu depan udah ada ininya kok, videonya. Oh ya? Iya. Semoga. Emang ada apa Kakak Yogi? Minggu depan aja kita kasih taunya ya. Jadi penasaran kan, jadi kepo. Pokoknya ada yang seru deh akhir bulan ini. Ya itu aja teman-teman. Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hari Minggu,